Halo semuanya, terima kasih setelah bergabung menonton video kami pada hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok Alamat dengan saya sendiri Yaskil Gustaf Setiawan Setanggang dengan NIM 241401070. Ada teman saya Fatih Dwi Anggoro dengan NIM 241401004. Muhammad Farhan Prasetyo dengan NIM 241401094 dan Arkan Ramadan Rusdi dengan NIM 2414082. Nah, kami membawa program Dadu di mana kami akan menghitung skor pemain berdasarkan jumlah mata dadu yang mereka dapatkan. Lalu pada awal program ada beberapa header yang akan digunakan yaitu include iStream yaitu untuk masukkan C++ atau C, lalu cst.lib untuk library-nya dari C, lalu ctype untuk lakukan pengambilan angka random, windows.h untuk melakukan goToEXE dan podio.h untuk lakukan swap. Lalu menggunakan using namespace std untuk mempersingkat masukan dan keluaran. Langsung saja, kami mendeklarasikan nama pemain dalam sebuah array dengan jumlah maksimal pemain adalah 5. Lalu ada skor pemain untuk masing-masing pemain. Lalu ada array mata dadunya. Lalu temp dan string temp untuk sebagai penyimpanan sementara. Lalu nilai tiebreak dan skor tiebreaknya. Lalu ada char opsi apa yang akan dipilih pemain. Lalu ada boolean apakah pemain seri atau tidak. Langsung saja ke main program. Nah, ini main program kami. Yang pertama adalah label dari alamat. Nah, label alamat ini digunakan untuk menanyakan terlebih dahulu pada awal nanti apakah pemain ingin mengulang sebuah permainannya itu nanti ketika sudah selesai programnya berjalan. Lalu kembali ke atas. Selanjutnya ada srand time 0. Ini digunakan untuk meminta angka acak nanti untuk mata dadu yang kita gunakan. Lalu ada sistem CLS untuk membersihkan terminal kita. Dan kita akan minta variabel jumlah pemain dan target score yang diinginkan. Lalu ada hello. Nah, di sini adalah void untuk hello digunakan untuk sebagai pembuka pada program kita itu selamat datang di game Dadu kelompok alamat. Lalu ada void alert yang akan tadi dipanggil juga. Ini digunakan untuk memberikan pemberitahuan note pemain maksimal berjumlah 5 orang. Lalu kembali. Selanjutnya program akan mengulang setidaknya sekali untuk meminta masukan jumlah pemain. Kita misalnya masukkan jumlah pemain lalu disimpan di variabel jumlah pemain. Dia akan mengecek jika jumlah pemain lebih dari 5 atau jika jumlah pemain kurang dari 0, maka akan dikeluarkan jumlah pemain harus di antara 1 sampai dengan 5. Itu dengan syarat jumlah pemainnya itu harus lebih dari 5 dan jumlah pemainnya itu kurang dari 5. Maka programnya akan berjalan seperti itu. Lalu dia akan masuk lagi ke perulangan untuk meminta masukan skor target. Lalu akan disimpan di masukan target skor. Jika target skornya kurang dari 0, maka programnya akan memberikan peringatan. Skor tidak boleh negatif. Lalu eh, masuk ke function input data. Function input data ini digunakan untuk meminta masukan data dari pemain tersebut. Digunakan perulangan untuk minta masukan dari jumlah berapa pemain tadi. Lalu dia akan mengeluarkan pengulangan nama pemain pertama siapa, disimpan namanya di array, nama pemain, lalu begitu seterusnya sampai habis dan akan ditetapkan skor pemain untuk sementara adalah 0. Lalu di void game, nah void game ini adalah untuk menentukan berapa putaran yang akan dimainkan oleh program. Nah, kami menetapkan bahwa program ini akan melakukan permainan sebanyak 3 kali putaran. Nah, sepanjang putaran ini, program akan memutarkan dadu. Setiap pemain akan mendapatkan kesempatan melakukan pemutaran dadu selama 1 putaran. Jadi, pada perulangan integer J sama dengan 0, pemain akan melakukan perulangan seterusnya sampai kondisinya itu kurang dari jumlah dari pemain tersebut. Jadi, pemain pertama atau nama pemainnya itu, dia akan melakukan perulangan dadu dalam kurung J, dadu yang pertama, dia akan meng- dia akan mengacak atau mengambil angka acak yaitu ren persen 6 tambah 1 gunanya untuk mencegah dadunya bernilai mata dadunya bernilai 0. Lalu skor pemain itu akan ditetapkan berapa banyak mata dadunya yang didapatkan mereka. Lalu program akan mengeluarkan tanda berapa nilai mata dadu dia dan berapa skornya sesuai dengan mata dadunya. Lalu program akan kembali ke main programnya dan menunjukkan programnya. Selanjutnya, mengenai urutan dari jumlah pemain dan
program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi urut dengan kategori indeks jumlah pemain. Oke, di sini ada void urut dengan tipe datanya integer x. Kami di sini menggunakan nested for untuk mengurutkan eh, skor pemainnya, nama, terus di sini ada for integer i sama dengan 0, di mana i-nya lebih kecil daripada x, baru di increment. Begitu juga dengan yang j, tapi yang j inisialisasi awalnya sama dengan i, j lebih kecil daripada x. Setelah itu j-nya di increment. Setelah itu jika skor pemain yang pertama lebih kecil daripada skor pemain yang kedua misalnya. Di sini ada temp yang tadi sudah dideklarasi di variabel global yang gunanya untuk penampungan sementara. Baru dari skor pemain yang pertama tadi dimasukkan ke temp, baru skor pemain yang pertama di dialih fungsikan jadi untuk tempat skor pemain kedua. Setelah itu skor pemain kedua eh, dimasukin jadi yang tem tadi yang dimasukkan dari skor pemain pertama. Setelah itu ini untuk tem satu, ini tuh tipenya ya string tadi ya untuk nama pemain. Langkahnya sama seperti yang skor sebelumnya. Habis itu balik ke main program. Oke, selanjutnya di sini ada tampilkan skor dengan indeks jumlah pemain dan target skor. Nah, ini dia tampilkan skor. Void tampilkan skor integer x dan integer y. Di sini kami menggunakan sistem CLS agar layarnya bersih. Setelah itu kami menggunakan mengeluarkan output skor target y, y di mana y tadi dideklarasi sebagai target skor. Maka dia bakalan muncul target skor yang sudah diinput oleh pemain. Baru di sini ada seperti header dari tabelnya gitu. Ada ranking, nama, skor, sama selisih skor. Nah, di sini kami menggunakan for untuk menetapkan posisi nama pemain, skor pemain, dan pembatas antar kolomnya. For integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil daripada x, baru setelah itu di increment. Kami di sini menggunakan eh, function goToXY eh, 0,4 ditambah i. Nah, fungsi goToXY yang tadi eh, harus menggunakan fungsi yang seperti ini. Oke, balik lagi ke fungsi sebelumnya. Nah, itu akan berlangsung sampai integernya yang ini lebih kecil daripada yang X, ya, atau yang tadi indeks jumlah pemainnya. Setelah itu cout, tekan enter untuk lanjut. Di sini gets tinggal agar eh, tanpa perlu dimasukkan apa-apa juga selesai. Setelah itu balik ke main programnya. Fungsi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan eh, untuk mengecek dan melakukan tie break dengan mengambil integer dari jumlah pemain yang kita masukkan di awal. Kita masuk ke fungsi cek dan lakukan tie break. Nah, di sini kita melakukan cek lakukan tie break dengan integer x ini yang tadi jumlah pemain. Kita buat di fungsinya sebagai x atau variabel parameter formal, parameter yang dibuat ketika fungsi dibuat. Kemudian integer i sama dengan 0, tie sama dengan false. Jadi kita membuat kondisi awalnya itu adalah false. Kemudian while i lebih kecil dari jumlah pemain dikurang satu. Kemudian kondisinya apabila skor pemain yang misalnya skor pemain ke 0, karena ini tadi 0 sama dengan skor pemain ke satu, maka tie sama dengan true. Jadi kondisinya itu adalah true. Kemudian kita buat variabel lagi indeks 5 dan count sama dengan 0. Kemudian buat variabel skor sama dengan skor pemain ke i.
Kemudian membuat kondisi lagi while i ditambah count. Jadi tadi kan i-nya 0 ditambah 0 lebih kecil dari x jumlah pemain, dan ini harus memenuhi kedua kondisi ini, skor pemain 0 sama dengan skor sama. Kemudian dilakukan sampai kondisi ini terpenuhi. Kemudian setelah itu masuk ke fungsi tie break. Kemudian i-nya itu dijumlahkan dengan count. Kemudian kalau selain dari itu maka tie-nya tetap false, berarti eh, tidak tie. Kalau misalnya dia tie-nya true, maka dia akan masuk ke tie break. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik di sini dalam fungsi tiebreak akan ada parameter yaitu indeks yang dimana di sini array kosong dan count. Dalam fungsi ini yang pertama-tama akan dilakukan sistem CLS, kemudian akan menampilkan seperti yang bisa dilihat. Jadi akan kelihatan jumlah peserta tiebreakernya. Kemudian kita akan masuk ke perulangan lemparan. Bisa ke bawah. Nah, jika ada kondisi yang seperti tadi, ada kondisi player yang sama, maka dia akan melakukan lemparan lagi. Kemudian akan masuk ke while true. Di sini perulangannya akan terjadi terus-menerus sampai ada perintah yaitu break, maka perulangannya akan berhenti. Jadi di dalam perulangan ini akan terjadi lagi sistem CLS, kemudian akan menampilkan hasil babak dari tiebreak. Kemudian akan ada perulangan lagi. Di sini menampilkan pemain keberapa, eh, kemudian akan menampilkan dadunya bernilai berapa dari hasil lemparan awal tadi. Kemudian akan ada inisialisasi boolean yang bernama tie ditemukan. Di sini hasilnya masih false dan skor imbang -1. Kemudian akan terjadi loop lagi. Loop ini untuk mencari jika ada yang skornya sama. Di dalam loop akan ada operasi kondisi, di mana operasi kondisinya jika skor tiebreak dari indeks i indeks i di sini adalah player player di indeks 0. Jadi jika ada sama dengan indeks j, kemudian eh, variabel tie ditemukan di sini akan berubah nilai menjadi true. Kemudian eh, skor imbang di sini akan nilainya itu akan berubah sesuai dengan nilai variabel dari skor tiebreak. Kemudian di sini akan break keluar dari loopingan di atas. Kemudian akan ada kondisi lagi jika tie ditemukan akan break. Jadi keluar dari while true tadi. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, karena tie ditemukan tadi bernilai true, maka akan terjadi perulangan, akan jadi operasi kondisi di sini akan menampilkan tie terdeteksi dengan skor, yaitu skor imbang tadi. Misal eh, kedua player ini melempar dadu, misal skornya 2, maka akan muncul skornya 2. Kemudian di sini akan menampilkan lagi pemain yang imbang akan melempar ulang dadu. Baik, di sini akan ada perulangan lagi, perulangan eh, jika skornya masih imbang. Bisa dilihat. eh, Kemudian jika skor tiebreaknya sama dengan skor imbang, ya akan terjadi perulangan dan melempar lagi. Sampai di sini perulangannya akan dilakukan sampai skornya itu tidak sama. Kemudian akan terjadi sistem pause, bisa ke bawah. Nah, jika kondisinya itu sudah tidak atau skor dari pemain itu sudah tidak sama, maka akan menampilkan di sini tie break selesai, tidak ada skor yang sama, sistem pause dan kemudian akan break. Jadi akan keluar dari perulangannya lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah tadi dicek dan lakukan tie break dan juga melakukan tie break, maka kita akan ke fungsi yang selanjutnya itu urut 1, ya dengan parameter aktualnya itu jumlah pemain yang telah kita masukkan tadi di awal, jumlah pemainnya. Kemudian kita akan masuk ke fungsinya, ini urut 1. Nah, di sini ada perulangan, dalam perulangan nested for eh, integer i sama dengan 0 dengan i lebih kecil dari x, di mana x tadi itu menjadi variabel jumlah pemain karena dibuat di fungsi itu parameter formal. Kemudian i-nya kita jumlahkan lagi.
naikkan satu. Kemudian di dalam for lagi ada for lagi, yaitu kita buat variable j. Kemudian di sini setelah tadi dilakukan tie break, kita akan membuat eh, skor pemain itu s- yang lebih kecil itu akan di bawah dan yang lebih besar itu akan di atas. Jadi eh, peringkatnya ini didasarkan oleh skor pemain yang dengan jumlah skor pemain yang lebih banyak, lebih besar. Jadi setelah dilakukan tie break tadi, kita akan menghitung skor tie breaknya dengan pemain yang memiliki skor pemain yang sama. Kemudian di sini if skor pemain nol lebih kecil dari skor pemain nol, maka dilakukan eh, apa namanya sorting eh, pengurutan dengan cara menukar skor total dan skor tie break. Kemudian sesuai dengan tadi karena kita akan ingin menampilkan namanya, kita juga akan menukar nama pemain agar sesuai dengan jumlah skor tie atau skor skor pemain yang sesuai. Kemudian setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari fungsi tampilkan skor satu. Jadi bisa ke atas. Jadi jika tie ini ditemukan atau true, maka akan terjadi fungsi tampilan skor satu. Jadi di sini sama seperti eh, fungsi tampilkan skor, cuman di sini yang ditambahkan itu hanya pada skor tie break. Seperti yang bisa dilihat itu ada GoToExec 58,4 tambah I, kemudian akan see out itu skor tie break. Jadi skor tie break yang didapat dari fungsi tie break dan cek lakukan tie break tadi akan masuk ke dalam fungsi ini. Jadi akan menampilkan skor tie break. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada akhir program, program akan menanyakan apakah pemain ingin lanjut bermain atau tidak. Lalu akan disimpan pada variabel opsi. Jika opsinya ternyata adalah ya, maka program akan kembali ke awal, yaitu adalah pada label alamat tadi. Ini di awal, di, di bawah dari integer.main tadi, atau main program. Jika ternyata pemain tidak ingin bermain lagi, maka akan ditampilkan terima kasih sudah bermain game kami. Langsung saja pada pengetesan game kami. Oke, ki- kita akan melaksanakan live test program. Pertama itu masukkan jumlah pemain. Yang misalnya maksimalnya itu jumlahnya 5 orang. Kalau misalnya kita masukkan 6 orang, maka akan muncul jumlah pemain harus antara 1 sampai 5. Maka kita akan masukkan jumlah pemain yang harus 1 sampai 5. Misalnya 5. Nah, skor target yang ingin dicapai itu misalnya kita buat eh, 18. Nah, nama pemain satu misalnya akan 2 Kiel, 3 Fatih, 4 Farhan, 5 apa. Nah, ini kita lanjut ke permainan dadunya. Dengan S-Run tadi, kita akan mendapatkan skor dadu yang random. Ini putaran pertama, kemudian putaran kedua. Nah, skor Anda saat ini itu merupakan jumlah dari dadu yang bernilai di putaran pertama hingga ketiga nanti. Nah, ini skor akhirnya 10, 8, 12, 9, 12. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk menampilkan skornya. Nah, di sini kan sudah ada tampilan skor target 18. Namanya sesuai sesuai dengan skor yang tertinggi. Rankingnya itu dengan skor skor ranking yang pertama itu dengan skor yang tertinggi yaitu Patih, kemudian diikuti dengan Dapa dengan skor sama, kemudian Arkan, Farhan, Kier dengan selisih skor dengan skor target yaitu 6, 6, 8, 9, 10. Nah, sini kan kita tekan enter untuk lanjut. Karena tadi ada skor yang sama yaitu Patih sama Dapa, maka kita akan masuk ke game tiebreak. Kemudian kita akan melakukan permainan tiebreak. Nah, hasil babak tiebreaknya, pemain ke satu atau si Patih dapat dadu 2. Kemudian pemain kedua dapat dadu bernilai 6. Tiebreak berhasil, selesai, tidak ada skor yang sama karena dadu dapat 6, dadu Patih 2. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan eh, posisi ranking setelah tiebreak. Nah, posisi pertama itu dapat karena skor tiebreaknya lebih besar dari Patih, yaitu 2. Jadi
yang lain 3 sampai 5 itu tidak ada perubahan apa-apa karena sesuai dengan yang pertama karena skornya tidak sama. Kemudian tekan enter lanjut karena sudah selesai. Nah, di sini ditanya lagi apakah ingin lanjut bermain? Jika ya, maka akan mengulang lagi. Nah, jika tidak, maka program akan selesai. Terima kasih sudah bermain game kami. Mungkin sekian live test dari program kami yaitu Dadu dengan memeringkatkan dengan skor pemain yang lebih tinggi di ranking pertama dan ranking yang terakhir itu dengan skor yang terendah. Kemudian apabila terjadi skor tiebreak maka akan masuk ke permainan skor tiebreak dan di skor tiebreak itu jumlah skor tiebreaknya akan ditentukan mana yang lebih besar maka dia akan yang lebih tinggi rankingnya. Mungkin sekian. Baiklah, demikian hasil penjelasan dari kami. Secara singkat dapat diri kesimpulan, program kami ini menggunakan adalah program permainan di mana pada mata dadu yang akan kita dapat itulah skor kita. Kita akan bermain sampai 3 putaran dan jika ternyata ada skor yang sama maka akan masuk ke sesi tiebreak. Dalam pengerjaan program kami ini, kami membagi tugas yaitu saya akan membuat include atau header dari program, meminta masukan nama, masukan berapa skor yang diinginkan, lalu melakukan putaran atau pengundian pada mata dadunya. Lalu teman saya Farhan akan melakukan pengurutan pada skor yang telah di permainan pertama, lalu akan ditampilkan skornya. Teman saya Arkan akan melakukan pengecekan dan memasuki permainan tiebreak apabila terjadi skor yang sama, lalu akan ditampilkan skornya. Teman saya Fatih akan melakukan tiebreak kedua dan menampilkan skornya jika terjadi tiebreak yang berkelanjutan. Demikian hasil presentasi kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.